Wali-wali yang sekarang diingkari banyak orang ada semua wujudnya di zaman lalu. Kayak Wan Sehon ada, kayak Gus Dur ada, yang kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada. Ada yang kayak Gusmi, ada, lengkap semua di sini. Ada wali karamah, ada wali ma'rifat, ilmu wajah. Jadi syariat itu tangan diangkat, lisan baca tak, ma'rifat itu qalbu mengecilkan makhluk, membesarkan Allah. Fasyari'atu mu'ayyadatun bil haqiqah. Orang kalau sholat nggak ada ilmu hakikatnya, nggak ada ma'rifatnya, sholatnya hambar. Maka syariat dikuatkan oleh hakikat. Jangan coba-coba pisahkan. Wal haqiqatu muqayyadatun bis syariah. Sedangkan hakikat selalu diikat oleh syariat. Selama hidup hayat masih dikandung badan, maka syariat tidak boleh gugur. Ya, nggak boleh gugur. Kita wajib sholat. Kalau kita ngeliat orang nggak sholat, husnuzon. Ya, gitu aja. Wasyari'atu wujudul af'al lillah wal qiyam bi syurutul ilmi bi wasitir rusuli wal haqiqatu syuhudul ahwal billah wal istislam li ghatil hikami bi taqdirin la bi wasitatin. Kita terjemah bebas saja ya. Syariat itu wujud af'alnya Allah. Jadi kalau kita tanya, Allah barusan ngapain kepada kita? Allah mengizinkan tubuh ini sujud. Itu af'al, keyakinan. Maka ilmu syariat itu sampai kepada ilmu fikih dan ilmu akidah. Jadi mohon maaf, belajar sifat 20, belajar fikih Syafi'i, belajar hadis, itu baru ilmu syariat. Orang begini kalau nggak mendalami tasawuf, nggak usah komentar banyak, nggak usah sok-sok merasa sudah baca kitab banyak. Karena tasawuf bukan baca kitab aja. Tasawuf itu zauq yang dicapai, pengalaman rohani yang didapat. Jadi kalau kita bilang, saya udah bertahun-tahun baca kitab, nggak ada tuh begitu. Di kitab apa yang ente baca? Mungkin kitabnya kurang, khatamkan saja satu kitab ini, engkau akan melihat bahwa wali-wali yang sekarang diingkari banyak orang ada semua wujudnya di zaman lalu. Ada semua di sini. Kayak Wan Sehon ada, kayak Gus Dur ada, yang kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ada. Ada yang kayak Gusmi, ada, lengkap semua di sini. Ada wali karamah, ada wali ma'rifat, ilmu wajah, lengkap semua. Kata beliau, syariat itu wujud perbuatannya Allah, dan itu tugas-tugas ini diberikan lewat Rasulullah. Maka karena Rasulullah sudah wafat, syariat tidak dapat berganti. Syariat tidak dapat. Syariat yang dulu itulah disebut al-yawma akmaltu lakum sudah sempurna. Tapi saya mau tanya, syariat sempurna, kita udah sempurna belum? Islam sempurna, kita sempurna gak? Ya, nanti Buya Marbutin akan disindir orang. Kiai, berpolitiklah. Islam ini gak terpisah dari politik. Bener ya. Kalapnya bener gak? Ya. Islam tidak terpisah dari politik. Islam mencakup politik. Tetapi apakah Buya Marbutin mencakup semua keislaman? Tidak. Apakah Ar-Razi mencakup semua ilmu keislaman? Enggak. Jangankan itu, saya semua ilmu aja gak tahu. Ilmu syariat gak semua saya kuasai. Cuma yang wajib fardu ain dan fardu kifayah yang saya pelajari. Ilmu-ilmu lain kita gak pelajari. Apalagi ilmu siasah. Jadi ada nih cara-cara nipu orang awam, ya. Ustadz juga bisa ketipu. Yang nipu jamaahnya, pinter sekali di jamaah. Ya. Akhirnya si ustadz mulailah ceramah di mana-mana, ceramah seakan-akan dia politikus. Politikus. Wal haqiqatu syuhudul ahwal billah.
Syariat itu tangan diangkat. Syariat. Nggak disono kan itu? Ya. Jadi syariat itu tangan diangkat, lisan baca tak, ma'rifat itu qalbu mengecilkan makhluk, membesarkan Allah. Saya mau tanya, Allah kalau kita nggak besarkan tetap besar nggak? Berarti kita bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan nama Allah di qalbu. Bukan Allah, Allah nggak perlu dibesarkan. Subhanallah, Allah maha suci. Allah butuh disucikan nggak? Nggak perlu. Terus yang perlu disucikan apa? Qalbu kita dalam menyebut nama Allah. Maka al-haqiqah an ta'budallah ka'annaka tara. Hakikat itu engkau ibadah seakan memandangnya. Zahir badan menghadap ke Ka'bah. Itu badan. Apakah kita nyembah Ka'bah? Ruh kita menghadap kepada yang meniupkan ruh. Ruh ini tidak bertempat di badan, tapi dia cuma ada rahasia dengan badan. Jika ruh tidak bertempat, tidak di depan, di belakang, kiri, kanan, tidak di kepala, di kaki, tapi berkaitan dengan semua yang ada di tubuh, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih dahsyat lagi. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di arsy, tidak di langit, tidak di bumi, tapi berkait dengan langit, bumi, arsy. Apa kaitannya? Min amri Rabbi. Itulah urusan Allah. Jangan fikirkan, cukup zikirkan. Maka di Quran tidak ada namanya afala yatafakkaruna fillah, tak ada. Afala yatafakkaruna al-Quran, enggak ada. Ini tolong diluruskan para kiai. Tafakkur pasangannya makhluk, sedangkan tadabbur pasangannya Quran. Quran kalam Allah bukan, kalam Allah qadim bukan. Maka tadabbur itu urusan ruh, qalbu, dia langsung bisa mengakses Allah. Tapi kalau tafakkur akal nggak sanggup hatta membayangkan sifat Allah, nggak sanggup. Kalau masih bisa difikirkan, ada kitab yang bisa dibaca. Jika tidak, nggak ada. Maka terakhir, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para santri yang dimuliakan Allah, kalam beliau ini penting sekali, ya. Kalam beliau tentang ada yang disebut taklif, ada yang disebut takrif. Apabila nanti kita diizinkan Allah bermimpi ketemu Rasulullah, antum akan bertambah ingin mimpi ketemu beliau. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah dari belakang, terlihat punggungnya. Penasaran melihat dari samping, dikasih melihat Rasulullah dari samping. Penasaran melihat dari depan. Begitulah terus, tidak ada puasnya. Itu ta'rif, ma'rifat. Sejak sekarang kita akan merindu itu, dan itu akan terjadi nanti di surga. Di surga, setelah semua orang puas dengan semua amalan, semua pahala, mereka akan mencari orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, orang-orang ahli ma'rifat. Maka berma'rifatlah sebelum mati. Bukan hanya bertorikot, torikot itu wirid. Hakikat itu warid. Pertanyaan terakhir, duluan wirid apa warid? Ini ulamanya dua pandangan, ya. Ikhtalafa ulama'u jambi bainal warid wal wirid. Yang satu mengatakan wirid dulu baru warid. Yang santri ikut berkah aja, ya. Wirid itu amalan yang diulang-ulang istiqomah. Warid itu anugerah dari Allah. Duluan wirid apa warid? Oh, langsung berubah. Ini pandangan yang kedua nih. Warid dulu baru wirid. Kita berdoa, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku zikir. Maka kita zikir, subhanallah, subhanallah, itu namanya wirid.
Siapa yang menggerakkan kita bisa membaca? Pemahaman ini disebut warid. Dan rasanya indah sekali kalau boleh terasa. Ya Allah, jika Ar-Razi menyebut Ar-Razi yang baca subhanallah, Ar-Razi tiada. Engkau mengatakan sebut aku sebut engkau. Masa lebih dulu makhluk daripada Khalik? Fazkuruni wirid, azkurkum warid. Seakan-akan wirid dulu baru warid. Bertanyalah Imam Qushairi, duluan mana, ente atau Allah? Duluan mana, Allah yang maha awal atau makhluk? Duluan Allah. Maka ciri-ciri orang bermakrifat, dia merasakan hadir Allah dalam wiridnya, dan dia mengatakan wiridku ini adalah anugerah dari Allah. Inilah puncak yang dikatakan Nabi. Sebagai hadis keberkahan kita tutup, kata beliau, la yadkhul ahadukum al-jannata bi'amali. Kamu ini tidak masuk surga dengan wiridnya, tapi tetap harus wirid dengan syariatnya. Enggak, syariat tetap dikerjakan, tetapi kalian masuk birahmatihi. Lalu sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wala anta, engkau juga begitu wahai baginda Rasulullah? Kata beliau, bala, illa ayat taghammadani Allah birahmati. Namun Allah meliputkan diriku, menenggelamkan aku dalam rahmatnya. Maka beliau bernama rahmatan lil. Coba bayangin, sorga masuknya pakai rahmatullah. Yang disebut rahmatullah siapa? Yang disebut rahmatullah apa? Maksud Nabi gini, kamu gak masuk surga kecuali aku yang bukain. Jangan macam-macam. Rahmat yang dimaksud di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ala qadri ma'rifatina bi Sayyidina Muhammad, sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad, sejauh itulah kita cepat dan tinggi masuk surga. Nasallallahu ayyadkhulal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.